saya harap bisa terus kalian manfaatkan, karena kita nggak tahu apakah kalian akan terus main bola atau kalian nanti berganti profesi atau ke bidang yang lain. Tapi di Liga Top Skor inilah kalian dibentuk karakter kalian sebagai pemenang. Pemenang itu bukan yang banyak trofi, tapi punya karakter, daya juang, disiplin, respect. Itu yang akan kalian bawa sampai kehidupan nanti. Jadi ingat tujuan itu, ya. Nanti rezeki itu nggak akan tertukar. Kalau kalian punya kesungguhan, kalian punya keseriusan, insya Allah dikasih jalan. Tinggal kalian lah yang akan menguji diri kalian, memantaskan diri kalian, pantas nggak kalian lanjut level? Diri kalian semua. Ya, jadi Om harap ini menjadi ajang kita juga saling bertukar informasi, silaturahmi, solidaritas. Karena sepak bola itu skup yang tidak terlalu luas. Nanti kalau kalian terus berkompetisi, kalian akan ketemu lagi dengan teman-teman kalian. Sekarang mungkin jadi lawan, besok jadi teman. Ya, jadi yang sudah di lapangan selesai, pertandingan udah selesai. Jangan lagi dibawa-bawa keluar lapangan. Terutama juga orang tua ya, kalau saya harap bisa terus mengedukasi. Jangan ketika anak kita main jelek terus disalahkan, ketika bagus dipuji, enggak begitu. Menang kalah, berkeringat, peluh, tetap kita harus support ya. Karena semuanya juga tergantung dari bagaimana orang tua untuk bisa mensupport anak-anaknya. Dan saya harap adik-adik terus tetap menjaga semangat, menjaga kekompakan. Musim depan Liga Top Skor kembali berputar di usia yang sama. Jadi kalian akan terus main. Ya, insya Allah nanti kita bisa bertemu di kesempatan lain. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Gali yang luar biasa kerja keras. Harus berpindah-pindah tempat karena memang tidak mudah cari lapangan di saat pandemi ini. Karena itu saya sangat apresiasi. Kemudian Coach Gatot, di tengah-tengah kesibukan beliau di kedinasan, tapi dia masih sempat juga hadir untuk melihat bakat-bakat kalian. Semoga dari sini nanti ada yang lanjut ya Coach. Saya harapkan semua bisa merasakan manfaatnya dari kompetisi ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo boys and girls, bro and sis, berjumpa lagi sama Bung Yuke. Saat ini Bung Yuke ada di lapangan yang biasa dipakai oleh Akademi Persib Cimahi di daerah Cihanjuang di Cimahi, Jawa Barat. Tadi baru saja selesai seluruh rangkaian kompetisi Liga Top Skor Zona Bandung yang luar biasa ya, penuh dengan perjuangan lika-liku karena tidak mudah memang melaksanakan kompetisi di tengah masa pandemi. Namun dengan semangat yang luar biasa dari panitia Liga Top Skor di Bandung yang dinakodai oleh Kang Galih, akhirnya bisa selesai pada hari ini. Dan seperti diketahui bahwa di U13 kita tahu tim Uni Bandung berhasil menjadi juara, kemudian di U16 Akademi Persib. Menarik untuk menggali bagaimana lika-liku perjuangan dari Kang Galih sebagai operator Liga Top Skor Bandung untuk menjalankan kompetisi dalam situasi yang luar biasa saat ini di negeri ini, sehingga sepak bola usia muda yang berkelanjutan berkesinambungan tetap bisa dilaksanakan di Bandung. Sekarang kita langsung ngobrol aja sama pelakunya nih, Kang Galih. Apa kabar Kang? Baik. Saya Tom. Capek ya? Capek. Udah biasa ya? Udah biasa. Nah coba Kang Galih ceritain nih gimana, dinamikanya menggelar kompetisi Liga Top Skor, terutama pada musim ini ya, yang luar biasa penuh keringat dan air mata sampai akhirnya berakhir di hari ini. Udah berapa lama tuh kalau dihitung dari mulai kick off sampai kemudian hari ini selesai? 6 bulan. 6 bulan ini Liga Top Skor terpanjang yang pernah saya laksanakan kebetulan Om. Jadi memang tantangan sih paling berat itu di musim ini kebetulan pandemi kan Om. Terus kita juga harus melengkapi semua surat-surat ke pemerintahan, Satgas Covid, keamanan setempat, terus Badan Penanggulangan Bencana, karena kita harus melengkapi itu semua untuk bisa digelarnya si Liga Top Skor U13 di Bandung ini kebetulan ada 16. Berapa tempat tuh Kang Galih sempat jajak itu? Ini tempatnya keberapa nih?
Ini tempat yang ketiga kebetulan. Tempat yang ketiga setelah kita mulai di awal Desember, pindah lagi ke Cimahi. Akhirnya saya putuskan di Cianjuang karena apa? Karena biar tertutup aja sih, biar jauh dari keramaian, nggak terlalu di pinggir jalan gitu. Gitu Om. Terus tantangan lain nih yang Kang Gali temukan ya, selain persoalan perizinan, terus apa namanya lapangan ya. Ini kan pasti peserta juga banyak lah keluhannya ya, karena mereka tidak seperti musim sebelumnya dimudahkan ya dengan fasilitas. Ini saya dengar banyak sekali nih yang klaim komplain ya ke Kang Gali nih. Apa tuh kira-kira tuh yang jadi concernnya peserta itu? Yang jadi concernnya peserta itu kebetulan di lapangan Om. Di lapangan banyak yang minta semua peserta itu, bukan semua sih, maksudnya kalau aku dilihat dan dipresentasi dari semua, dari usia 13 dan usia 16 itu cuman 30% yang pengen pindah lapangan. Yang lainnya memang mengerti situasi kondisi saat ini kan kita terus melaksanakan, kita tetap terus berkomitmen untuk melaksanakan si Liga Top Skor ini di tengah-tengah pandemi kan Om. 70% mengerti, 30% memang mengeluhkan si kondisi lapangan karena biasa kita dari tahun ke tahun kan, dari tahun pertama kita aku ngejalanin di Inspire, tahun kedua kita pindah ke Lodaya juga rumput sintetis, baru tahun sekarang ini kita memang karena pandemi dan izin memang sulit kan Om, jadi kita nggak bisa ngejalanin ini di Kota Bandung, makanya kita lari ini di pinggir-pinggir. Gimana caranya si Liga Top Skor ini bisa jalan, bisa munculin lagi bakat-bakat usia dini kayak Valeron, kayak Diandra, kayak Dimas. Gimana caranya walaupun memang itu harus bercucuran air mata, keringat, tidur juga jarang gitu. Yang penting gimana caranya, kalau saya nganggap semua pemain itu adik-adik saya, gimana adik-adik saya bisa saya bantu untuk mewujudkan cita-citanya Om gitu. Itu yang concern aku, kenapa pengen terus ngelaksanain Liga Top Skor di tengah pandemi ini ya seperti itu Om. Ya luar biasa gitu. Ya, artinya kita harus berterima kasih nih sama orang-orang yang kayak Kang Gali ini yang punya komitmen, dedikasi terhadap pembinaan sepak bola usia muda. Karena sejujurnya di sepak bola usia muda itu nggak ada untung, yang ada buntung, ya kan? Ya. Ini musim sekarang aja saya sudah kehilangan 1 drum digital saya, 2 kucing kesayangan saya. Kenapa 2 kucing dijual gitu? Dilepas adopt. Gimana caranya Liga Top Skor ini harus selesai? Gitu. Kalau misalkan mikirin untung saya nggak mikirin itu, karena rezeki saya tahu Allah pasti ngatur buat saya. Gitu. Iya. Yang penting saya jalan, saya bisa bikin sesuatu yang terbaik di kota kesayangan saya Om, Kota Bandung ini. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri kalau lihat ada pemain-pemain yang bekas di Liga Top Skor main di pemain timnas itu kayak aku berkaca-kaca gitu kalau di TV. Aku tahu ini dulu prosesnya tahu kecilnya, terus perkembangannya sekarang udah jadi kayak kebanggaan yang nggak bisa ditukar pakai uang sih itu sih. Betul. Buat aku, kenapa aku ya udah ayo fight ke tim aku juga, ayo fight, kita nggak usah takut, kita nggak usah ini, kita semangat aja gitu. Kang Gali ini tambahan dari Kang Gali tadi, di samping Veron, Dimas, Diandra, sebelumnya juga Liga Top Skor Bandung tuh sudah menurunkan pemain senior ya di tim nasional. Ada Beckham. Ada Zola. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada legasinya, sudah ada warisannya. Kang Gali ini yang berusaha mempertahankan. Jadi mempertahankan tuh lebih susah Kang Gali ya, daripada lebih susah. Pertama kali mendevelop. Terus Kang Gali, gimana sih apresiasi ataupun juga penghargaan, respon positif dari peserta sehingga mereka tuh selalu antusias gitu ikut Liga Top Skor setiap tahun di Bandung? Kalau dari pribadi aku, gimana kita bisa ngejalanin Liga Top Skor ini sesuai dengan tupoksi yang diberikan sama Om kan sebagai direktur utama. Yang penting kita jalani dan tegas. Kita juga nggak terus tegas, tapi juga kita bijaksana. Karena alhamdulillah selama saya 5 tahun megang Liga Top Skor, di tahun keempat itu Liga Top Skor Bandung sudah menjadi kiblatnya event Liga Usia Dini di Jawa Barat tentunya gitu Om. Jadi itu prestasi yang memang tujuan yang memang aku harus kejar gitu. Nah setelah aku udah kejar nih peserta musim depan aja Om, udah ada sampai yang waiting list, sampai udah booking itu sampai 137, 140 Om sampai sekarang. 140 boys, girls, luar biasa. Itu gimana nanti memanage tuh supaya mereka terakomodasi semua tuh Kang Gali itu? Nggak tahu nih, kayaknya karena
aku lagi berusaha coba terus ngedeketin pemerintah, terus juga ngedeketin juga semua stakeholder di Kota Bandung biar mensupport dan memfasilitasi kompetisi kita gitu. Aku pengen Bandung ini nggak cuman satu lapangan aja, tapi kita ada beberapa lapang biar kita bisa menerima semua tim yang daftar ke kita gitu. Semua tim yang pengen mau ke kita, bahkan di luar itu juga ada tim yang lewat jalur belakang pengen masuk langsung liga. Banyak lah Om. Ada nggak nih Kang Gali nih iming-iming dari peserta atau orang tua yang coba masuk ke Kang Gali supaya timnya atau pemainnya bisa lolos gitu? Banyak banget itu godaan buat saya pribadi. Karena saya juga kan sama manusia ya Om ya, kegoda gitu. Kang, boleh nggak anak saya titip ke TSI biar seleksi? Terus Kang, bisa nggak anak saya titipin biar main di timnas? Kalau misalkan anak saya main di timnas, gampang lah buat Kang Gali, ada katanya. Itu godaan saya yang sampai detik ini juga. Tadi aku liatin kan chatnya ke Om Yoke, ada itu fakta banget itu. Aku nggak pernah ngada-ngada. Ya banyak banget sih Om, intinya sih kita kuat iman aja Om, sama mental, sama nggak kegoda sama uang. Apa sih emang kita cari uang buat apa gitu? Kita hidup ini cari kebahagiaan, bukan cari uang gitu Om. Jadi buat saya uang nomor berapa saya nggak pernah takut. Saya nggak punya uang, saya tahu Allah itu udah ngatur rezeki buat saya. Jadi saya jalan aja sesuai rencana. Saya pengen buktiin bahwa saya tuh orang yang bersih, walaupun saya membantunya hanya secuil dibanding senior sepak bola yang lainnya. Yang penting kan saya bisa membantu sedikit pun, saya bisa bantu. Saya pasti bantu, pengen Liga Top Skor ini bersih dari hal-hal apapun gitu, biar ikutan regulasi aja. Ada lagi yang menarik nih. Jadi musim ini ada peserta yang paling jauh dari Madiun. Dari Madiun, bayangkan. Dari Madiun sampai datang ke sini ke Bandung untuk ikut Liga Top Skor. Jadi cerita itu gimana Kang Gali? Ceritanya bisa sampai dari Madiun ikut di sini. Jadi setelah aku nanya-nanya kenapa sih Pak? Karena kan di Pati ada nih, di kota-kota lain juga ada. Kenapa Bapak milih Bandung? Saya bertanya. Kan juga kosnya besar. Tim Madiun itu memang mantau kita sudah sejak lama Om. Siapa tuh tim Madiun namanya? Surya Kronus itu udah mantau kita sejak 3 tahun ke belakang. Yang dipantau itu Jakarta dan Bandung. Nah kebetulan mereka sergnya itu sama apa yang sudah operator laksanakan, bersihnya, terus ngejalanin rule of the game-nya gimana, kita tetap di benang merah. Jadi mereka putuskan biar kita nggak apa-apa keluar budget banyak, tapi memang ini kompetisi yang sesungguhnya katanya. Mereka tuh memang sampai berani kayak gitu karena gua harus ikut ke Bandung karena ini kompetisi yang sesungguhnya. Kalau nggak Bandung ya Jakarta katanya. Jadi karena Jakarta udah penuh, dia ke Bandung. Penuh, lari ke Bandung. Sampai dia kos di sini ya, kontrak kos 6 bulan berarti sampai sekarang. Sampai kemudian mereka ingin Kang Gali bantu mereka untuk mengorganize Liga Top Skor di Madiun. Iya betul. Itu gimana tuh ceritanya tuh bisa sampai mereka punya keinginan itu? Saya juga nggak tahu. Jadi saya jalanin Liga Top Skor sebagaimana biasa saya jalanin kan Om. Saya jalanin, terus tiba-tiba juga kita ngobrol mereka ngajak saya untuk di Madiun karena kan saya juga nggak bisa. Istilahnya saya nggak bisa ngejalanin Liga Top Skor ini karena tanpa perintah Om juga kan. Makanya saya izin ke Om gimana nih karena mereka tahu daripada saya ngambil orang lain yang salah, lebih baik orang yang sudah ada aja saya ambil yang udah tahu kualitasnya katanya. Seperti itu sih Om. Aku nggak tahu sih, aku juga nggak menawarkan diri supaya aku megang di sana. Nggak pernah terlintas lah. Lagian aku juga nggak pernah pengen kerja keluar kota gitu. Seumur-umur belum. Tapi mereka bilang, terus mereka cerita ke aku kondisi sepak bola di Jawa Timur itu seperti apa, kurang-kurangnya apa. Nah di situ baru ya udah ayo siapa tahu aku datang ke sana bisa membantu sedikit secuil lagi gitu di persepak bolaan usia dini di Madiun gitu. Yuk kita kasih contoh mereka organize event yang bener tuh kayak gini, organize event yang profesional tuh walaupun usia dini jangan dipandang sebelah mata. Usia dini mau usia dewasa itu tetap harus kita profesional. Masa main harus di profesional dari kecil kan? Sampai gede juga harus profesional ya. Kita mau organize juga harus dari usia dini kita organize-nya nggak bagus,
Kelanjutannya juga nggak bagus. Iya, makin nggak bagus, makin dipandang sebelah mata. Saya nggak mau sih. Aku pengen ngerubah stigma itu bahwa usia dini, usia tua, usia muda itu semua sama, profesional ya profesional, lakuin profesional gitu Om. Tapi menarik nih, Kang Gali sebenarnya nggak ada background sepak bola ya? Nggak ada. Karena disiplin ilmu ini IT ya? Aku IT. Jadi gimana kita bisa kenal sepak bola terus ngerunning Liga Bocah ini? Ceritanya dulu aku diajak, dulu kan aku ngurus tim verifikasi PON Jabar kan kebetulan Om, tim verifikasi PON Jabar, terus kebetulan aku koordinator juga di tim IT-nya, basically kan karena aku IT kan, terus tiba-tiba diajak buat ayo bantuin yuk, ayo karena saya di himpunan dulu kampus sering ngadain event bola kan Om, terus ya udah ayo jalan ketemu Om Yuke kan, oh ini nih Om Yuke yang suka di TV-TV, aku bilang oh ini, terus aku diam aja kan, aku kan pemalu kan, nggak pernah mau minta foto. Pemalu kan. atau malu-maluin? Dua-duanya. Nah seiring waktu demi waktu tiba-tiba Om Yuke tuh intensnya tuh ngontak aku gitu, kali monitor, udah langsung harus aku udah langsung balas gitu, harus udah pas respon kalau Om Yuke, kali monitor udah di jalan pun aku berhenti gitu, kali monitor pasti ada yang penting nih. Nah sampai sekarang alhamdulillah aku dipercaya jadi penanggung jawabnya di Bandung, terus juga kemarin juga dapat mandat dari Om, ya udah bantu aja Madiun ya, aku bakalan ngejaga kepercayaan Om ini sampai kapanpun gitu. Terima kasih banget Gali. Itu ya sedikit uraian, potret, cerita, sekaligus curhat lah. Curhatnya. Ya. Betapa tidak mudah memang mengorganize, merunning sepak bola usia muda, karena kami Liga Top Skor ini pihak swasta yang tidak punya kepentingan kecuali memberikan akses ya buat para pemain sepak bola usia muda memiliki harapan. Karena kita percaya bahwa federasi punya keterbatasan ya dengan daerah dan demografi yang sangat luas. Kita sebagai media, berbasis media punya keterpanggilan untuk ikut bantu. Kebetulan kita punya passion ya di sepak bola usia muda, jadi ya kita jalanin. Alhamdulillah memang hasilnya sudah terlihat, banyak sekali pemain-pemain tim nasional yang berasal dari Liga Top Skor, bermain di Liga Top Skor, yang itu bukti bahwa proses itu ataupun hasil itu tidak pernah mengkhianati proses, karena hasilnya itu memang dari proses. Dan Liga Top Skor sudah 10 tahun, jadi wajar kalau ini menjadi acuan ya bagi banyak kompetisi-kompetisi ataupun juga stakeholder di seluruh Indonesia. Bahkan tahun ini ataupun musim besok kita akan gelar di 10 kota. Jadi luar biasa. Bandung tuh kota kedua. Sekarang udah ada kota ke-10-nya ya. Solo. Madiun, Solo. Jadi ada Balikpapan, ada Lampung, ada Batam, dan lain-lain. Ada Karawang, ada Maros. Jadi ini bukti bahwa kita terus berprogres ya, terus berprogres karena animo dari berbagai daerah itu sangat tinggi, tapi kita tidak serta-merta kemudian mengamini keinginan mereka. Kita harus verifikasi dulu, kita harus lihat dulu petanya seperti apa, karena sepak bola ini kan memang banyak dinamikanya ya. Dan saya terima kasih sekali buat Gali, semoga saja nggak kapok. Enggak Om, tetap semangat Om. Tetap semangat. Dan ini memang fase yang sangat penuh dengan suka dan duka ya, musim ini ya Gali ya. Semoga ini memberikan manfaat dan apa yang sudah dilakukan oleh Kang Gali ini tidak percuma. Ada hasilnya. Semoga aja nanti akan ada pemain-pemain tim nasional berikutnya datang dari kompetisi Liga Top Skor Kang Gali, dan itu kan bagian dari amal jariah Kang Gali depan. Iya Om. Saya kira cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut episode berikutnya. Nama saya Iko Budi Santoso dari tim Surya Kronus FC Madiun. Usia anak kami di under 15 tahun. Itu memang di Jawa Timur selama ini belum ada ya liga yang berkelas sekelas Liga Top Skor. Jadi intinya saya ngebina anak didik, kalau nggak ada tantangan yang lebih bagus atau nggak ada liga yang benar-benar kompetitif, rasanya kayak masakan kurang garam. Jadi untuk melihat seberapa sih level pembinaan saya, ya harus saya ikutkan di liga-liga yang bergengsi. Toh prinsip kami kan pemain hebat itu terlahir dari kompetisi yang sangat ketat. Pengorbanan banyak lah ini. Jadi waktu, energi, finansial yang nggak sedikit. Tapi kami pun puas lah dengan digelarnya Liga Top Skor ini. Jadi kayak sudah terbayarkan gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kami korbankan. Jadi anak-anak didik kami benar-benar termotivasi dari sini. Intinya
mereka akan tahu level saya di sini. Jadi dia bisa ngukur skill dan mentalnya, dia bisa ukur di sini. Kita juga pengen challenge anak yang lebih levelnya lebih tinggi ya, lebih kelompok usianya lebih naik lagi. Tentunya ya tetap di Liga Top Skor yang kami anggap untuk saat ini liga yang paling bagus gitu loh. Soalnya kalau kita ngandalin dari federasi kadang kan kurang kontinu ya. Dan ini fakta di masa pandemi aja Liga Top Skor tetap konsisten dia menggelar liga itu. Itu sebuah capaian yang menurut kami luar biasa banget. Tetap konsisten karena kita tidak berdegradasi di tahun ini kan, berarti kan tahun depan kita masih punya PR lah. Kita lagi nyiapin yang kelompok usia 2008, jadi untuk nextnya. Jadi kita liganya cenderung ke arah sini biar anak-anak ini nggak cuma Jawa Timur aja, jadi biar tertantang, oh seperti ini di luar regional kami gitu. Karena kalau di Jawa Timur kan anak-anak dari kecil, dari usia 11, 10 itu kan sudah terbiasa di regional kami. Jadi kayak kurang ada challenge gitu lah. Oke. Siap.